Shalom, salam berkat dari kami untuk pendengar sekalian. Saat ini pendengar akan diberkati dengan program Hari Ini Harinya Tuhan bagian yang ke-8. Sebuah program rohani tentang doktrin Alkitab yang menolong kita untuk semakin tertanam dalam kebenaran firman dan bertumbuh dalam kemuliaan. Bersama hambanya, Pendeta Gilbert Lumwendong, STH. Banyak orang merasa doktrin Alkitab sebagai sesuatu yang membingungkan. Tetapi tahukah saudara bahwa doktrin Alkitab intinya adalah memahami Alkitab dengan benar, dengan pemahaman yang sistematis, sehingga kita terus dapat tertanam di dalam kebenaran firman, sehingga kita terus bertumbuh di dalam kemuliaan Allah. Buka hati saudara sekalian untuk menerima berkat-berkat firman-Nya hari ini. Keadilan menjadi sesuatu yang langka hari-hari ini, sesuatu yang didambakan orang, sesuatu yang diharapkan orang, bahkan sesuatu yang diperjuangkan orang, tetapi sulit sekali untuk meraihnya, karena memang dunia modern adalah dunia yang sedang menginjak keadilan. Bahkan di tempat di mana manusia harusnya mendapat keadilan, justru keadilan sedang diperjualbelikan. Sehingga sekarang bicara tentang keadilan, maka keadilan berpihak pada penguasa, keadilan berpihak kepada yang punya harta, sementara yang miskin, yang tertindas tidak lagi akan bisa dibela oleh keadilan. Di tengah situasi seperti itu, haruskah kita kecewa? Di tengah situasi seperti itu, haruskah kita berkata tidak ada harapan bagi saya? Sebagai hamba Allah, saya mau ingatkan, manusia tidak lagi bisa menegakkan keadilan. Tetapi jangan lupa, kita tetap punya Tuhan yang adil. Dia punya mata, dia tidak buta. Dia punya telinga, dia tidak tuli. Dia tahu segala sesuatu. Dia melihat segala sesuatu. Dia mendengar segala sesuatu. Hanya persoalannya, maukah kita belajar percaya? Maukah kita belajar berserah penuh? Maukah kita belajar dengan iman sambil berkata, Tuhan, keadilanku ada di dalam tangan pengasihan-Mu. Haleluya. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, Ayub diperlakukan dalam masa-masa yang sukar, tetapi Allah itu adil. Ada saatnya Tuhan memukul, tapi ada saatnya Tuhan mengangkat Ayub. Luar biasa. Kita lihat Yusuf adalah seorang yang diperlakukan secara tidak adil oleh orang-orang di sekitarnya, tetapi Allah tetap adil. Meskipun akhirnya Yusuf dijebloskan ke dalam penjara, walaupun dia tidak bersalah, tetapi dari dalam penjara Tuhan mampu mengangkat dia menjadi Perdana Menteri. Haleluya. Selamat datang dalam program kita hari ini, Harinya Tuhan, sebuah program rohani yang kembali mengingatkan kepada kita betapa pentingnya kita menjadikan firman Tuhan sebagai dasar keseharian hidup kita. Karena selama kita menjadikan firman Tuhan sebagai dasar keseharian hidup kita, langkah-langkah ke depan kita penuh dengan kepastian, kemenangan, berkat, mujizat, dan perkara-perkara besar. Haleluya. Dan dalam program ini kita memang sedang bicara tentang Tuhan yang adil. Karena saudaraku yang kasih dalam Tuhan, hidup Kristen tidak perlu stres, hidup Kristen tidak perlu putus asa, hidup Kristen tidak perlu kecewa. Mungkin saudara sedang menjerit dan berkata, saya diperlakukan tidak adil oleh suami saya diperlakukan secara tidak adil oleh bos saya diperlakukan secara tidak adil oleh sekitar saya. Tapi hari ini saya mau beritahu, kita punya Allah yang turut bekerja dalam segala perkara untuk mendatangkan kebaikan. Sehingga ketika kita diinjak-injak dan diperlakukan secara tidak adil, kita tidak perlu putus asa, kita tidak perlu kecewa. Kita angkat tangan dan memanggil nama Dia, Allah yang adil itu, yang akan menyatakan keadilannya bagi kita yang percaya. Haleluya. Dan saudara yang kasih dalam Tuhan, dalam program ini bicara tentang Tuhan yang adil. Kita mau sama-sama lihat dari Sefanya pasal 3. Sefanya pasal 3
ayatnya yang kelima. Sefanya pasal 3 ayat yang kelima. Demikian firman Tuhan. Tetapi Tuhan adil di tengah-tengahnya, tidak berbuat kelaliman. Pagi demi pagi ia memberi hukumnya. Itu tidak pernah ketinggalan pada waktu fajar. Tetapi orang lalim tidak kenal malu. Aku telah melenyapkan bangsa-bangsa, menara-menara penjuru mereka telah musnah. Aku telah merusak jalan-jalannya, sehingga tidak ada orang yang lewat. Kota-kota mereka telah ditanduskan, sehingga tidak ada orang dan tidak ada penduduk. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, jelas di sini dikatakan bahwa Allah kita itu adil. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kalau kita bicara tentang keadilan Allah, sebetulnya apakah yang sedang mau disampaikan di sini? Bicara tentang keadilan Tuhan, maka yang pertama kita bisa belajar bahwa dalam keadilannya ia membela, tetapi juga memukul. Allah itu adil. Bukan berarti dia selalu mengerjakan persis seperti yang kita harapkan. Dalam keadilannya, dia membela kita ketika kita dipermainkan. Dia membela kita ketika kita diperlakukan secara tidak adil. Dia membela kita ketika kita diinjak-injak. Mungkin saudara berkata, saya sedang menghadapi masalah dengan lingkungan saya. Saya berusaha baik, tapi saya nggak tahu kenapa ada saja orang mencari-cari kesalahan saya. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, itu dialami oleh Daniel. Daniel orang cari-cari kesalahannya, dan satu-satunya kelemahan yang dia punya adalah dalam hubungannya dengan Tuhan. Buat orang dunia itu merupakan kelemahan, tetapi sebetulnya buat kita yang percaya itu adalah kelebihan. Dan kita hidup di zaman yang sama seperti Daniel. Ada banyak orang menganggap gereja adalah tempat yang perlu dirusak, perlu dihancurkan. Hubungan kita dengan Tuhan untuk datang pergi ke gereja dianggap sebagai kelemahan oleh banyak orang. Sebagai hamba Allah, kembali saya mau ingatkan, di tengah situasi seperti itu, kita mengimani keadilan Allah, bahwa Allah yang membela kita. Sehingga apa yang terjadi ketika Daniel dilempar ke gua singa sekalipun, pembelaan Allah cukup untuk menyelamatkan dia. Berarti dalam keadilannya dia membela, tetapi ingat, dia juga memukul. Artinya apa? Kalau saya bersalah, kalau saya tidak benar, kalau saya melanggar firman, maka siapapun saya, Allah harus memukul saya. Tidakkah kita ingat cerita tentang Musa? Bagaimana Musa begitu berjasa membawa keluar hampir 2 juta bangsa Israel. Tapi persis mau masuk tanah perjanjian, Tuhan bilang sama Musa, engkau tidak akan pernah masuk karena engkau melakukan kesalahan. Saudaraku, dia memang membela, tetapi pada saat yang bersamaan dia juga memukul. Itulah keadilan Tuhan. Yang kedua, saya pelajari bahwa dalam keadilannya ia mengajar tapi juga menghajar. Artinya apa? Dia mengajar. Artinya karena dia Allah yang adil, dia tidak mau biarkan kita tetap gagal. Dia pilih dan selamatkan kita, tapi kemudian dia ajar kita, dia bentuk kita, dia proses kita. Kadang-kala itu sakit, kadang-kala itu berat, tetapi saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kalau saja kita mau setia, kita akan melihat mahkota pada akhirnya. Allah mulai mengajar kita, tetapi ketika kita tidak mau dengar ajaran Tuhan ini, maka dalam tanda petik dengan terpaksa Allah harus menghajar kita. Tujuannya agar kita berbalik, tujuannya agar kita makin melekat sama Tuhan, tujuannya agar kita menyadari bahwa kita nggak bisa main-main sama Tuhan. Jadi ingat, dalam keadilannya ia membela dan memukul. Yang kedua, dalam keadilannya ia mengajar dan menghajar. Yang ketiga, dalam keadilannya ia meninggikan dan merendahkan. Alkitab dengan tegas berkata, barang siapa yang merendahkan diri, ia akan ditinggikan Tuhan. Tapi barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan oleh Tuhan. Berarti dalam keadilannya ia meninggikan, tetapi juga ia merendahkan. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, ketika kita hidup di dalam kebenaran, kita jangan jadi Kristen yang menjadi penjilat. Kita jangan jadi Kristen yang tukang cari muka. Kita lakukan saja kebenaran. Tuhan yang akan meninggikan kita. Manusia mau memfitnah, manusia mau mengejek, manusia mau bicara yang buruk, kita tahu Tuhan yang meninggikan. Tetapi manusia boleh memuji, manusia boleh menghormati, tapi kalau kita nggak benar sama Tuhan, maka Tuhan yang merendahkan kita. Itu sebabnya sebagai hamba Allah, saya mau mengingatkan kepada jemaat Tuhan sekalian bahwa
Dia adalah Allah yang adil. Karena keadilannya dia membela tapi juga memukul. Dia mengajar tapi juga menghajar. Dia meninggikan tapi juga merendahkan. Berarti kita harus terus melekat kepada dia saja, karena keadilannya nyata buat kita. Dan yang keempat, saya pelajari apa yang Allah mau bicara tentang keadilannya. Dalam keadilannya ia buka pintu, tetapi juga dalam keadilannya ia menutup pintu. Alkitab berkata kalau Tuhan sudah buka pintu, tidak ada yang bisa menutupnya. Tapi kalau Tuhan yang sudah tutup pintu, maka tidak ada orang yang bisa membukanya. Sebagai hamba Allah, kembali saya mau ingatkan, keadilan manusia adalah keadilan yang telah diperjualbelikan. Keadilan manusia adalah keadilan yang telah diinjak-injak. Keadilan manusia adalah keadilan yang sudah berpihak. Tetapi kita percaya pada keadilan Allah. Ia membela, tapi ia juga memukul. Ia mengajar tapi juga menghajar. Ia meninggikan juga merendahkan. Ia buka pintu dan ia juga menutup pintu. Berarti ketika kita menyadari bahwa dia adalah Allah yang adil, berarti kita harus tegar, kita harus kuat, kita harus berserah kepadanya. Maka kita berjalan dalam keadilan Tuhan, karena Allah tidak pernah terlambat dan Allah juga tidak akan pernah mengecewakan kita. Haleluya. Saudara yang kasih dalam Tuhan, jika saudara yang lain lebih jauh, hubungi kami melalui telepon, hubungi kami melalui surat, kunjungi website kami, karena kami ada untuk membawa Bapak Ibu sudah senantiasa lebih dekat pada Tuhan dan mengalami kasih kuasa mujizat yang luar biasa. Haleluya. Secara khusus melalui program ini juga saya mau berdoa buat setiap saudara yang sakit, setiap saudara yang berbuan-buan, karena saya percaya bahwa bagi Allah tidak ada perkara yang mustahil. Dan saudara yang ingin didoakan secara khusus, boleh taruh tangan kanan saudara di dada dan kita akan berdoa. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, sama doa untuk setiap pendengar sekalian, khususnya mereka yang taruh tangan kanan di dada, karena butuh jamahan Tuhan, karena butuh kuasa Tuhan, karena butuh penghiburan, damai sejahtera dari Tuhan. Hamba doa di dalam nama Yesus, Tuhan jamah. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang lemah Tuhan kuatkan, yang jatuh Tuhan angkat, orang-orang muda diberkati, keluarga-keluarga dipulihkan, dan mereka yang usaha, mereka yang dagang, mereka yang bekerja selalu melihat penyertaan Tuhan yang luar biasa. Oh, di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang kasih dalam Tuhan, kita sudah berdoa. Ingat, tidak pernah Allah lalai menepati janjinya. Inilah saatnya buat kita untuk bangkit, bersemangat, bersuka cita dalam menghadapi segala perkara, karena kita tahu Yesus hidup. Yesus selalu mengerjakan yang terbaik buat kita, dan dia tidak pernah mengecewakan kita. Haleluya. Doa saya menyertai saudara. Sampai berjumpa pada program berikut, dan jangan lupa jadikan hari ini harinya Tuhan. Haleluya.